Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mahasiswa Polip ingin memperkenalkan bisnis yang akan kami kembangkan yaitu Cafe Connect. Pertama ada anggota kelompok yaitu saya dari Aldi Sudaksono dengan NIM 2152308. Lalu ada Hoer Fadilah Faturrahman dengan NIM 2152301. Lalu ada Rizal Muhammad Ramli dengan NIM 2152338 dan Muhammad Akbar Maulana dengan NIM 225232245. Berikutnya adalah deskripsi ide bisnis. Yaitu Coffee Connect adalah aplikasi terintegrasi untuk coffee shop yang menggabungkan pemesanan online, program loyalitas, menu digital, pengingat acara, pembayaran digital, dan manajemen event dalam suatu platform. Pelanggan dapat melihat menu, pre-order, reservasi meja, dan membayar langsung melalui aplikasi sambil mengumpulkan poin untuk diskon. Dengan fitur-fitur ini, coffee shop meningkatkan efisiensi operasional dan keterlibatan pelanggan dan memberikan kemudahan dan kenyamanan maksimal. Lalu berikutnya adalah fitur-fitur utama dari Cafe Connect. Yang pertama, pemesanan online dan menu digital. Lalu ada promosi dan pengiklanan. Yang ketiga, reservasi dan pembayaran digital. Di sini terdapat land kanvas kami. Yang pertama itu ada kayak partner, yaitu maksudnya di sini tuh Cafe Connect bekerja sama dengan penyedia pembayaran kedai kopi seperti kedai kopi mandiri dan distributor kopi untuk mendukung operasional aplikasi. Terus ada kayak activity yaitu aktivitas utama yang dilakukan mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi serta manajemen. Terus ada unique value proposition, yaitu Cafe Connect menawarkan nilai unik berupa kemudahan pemesanan, pemberitahuan, serta promosi. Terus yang ketiga itu ada relationship, maksudnya hubungan dengan pelanggan difokuskan pada pelanggan massal yang menggunakan aplikasi secara rutin untuk kenyamanan dan efisiensi. Terus di sini juga ada customer segment, yaitu maksudnya itu pelanggan utama dari Cafe Connect ini yang seperti pekerja kantoran, coffee shop, mahasiswa atau pelajar. Terus di sini ada kayak research, maksudnya di sini tuh sebagai sumber daya utama terdiri dari infrastruktur teknologi, pengembang perangkat lunak, serta konten yang relevan untuk mendukung operasional aplikasi. Terus ada channel. Maksudnya yaitu saluran distribusi yang digunakan termasuk jaringan sosial dan mitra yang membantu mempromosikan dan mendistribusikan aplikasi. Terus ya di bawah itu ada cost struktur meliputi salaries, office, equipment dan marketing. Yang terakhir itu ada revenue stream. Maksudnya itu pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan data analitik, pelanggan bayar, iklan, serta pemeliharaan bulanan. Di sini ada BEP kita, Break Even Point, fee cost. Di karyawan tetap per bulannya itu 12 juta per bulan. Hosting dan infrastruktur cloud termasuk server itu 2 juta per bulan. Biaya pengembang aplikasi 5 juta per bulan. Lisensi software 2 juta per bulan. Sewa kantor itu 2 juta per bulan. Jadi total build cost itu 23 juta per bulan. Terus di sini juga ada variable cost, pemasaran dan promosi itu harganya 500.000, biaya maintenance itu 600.000 dan total variable cost itu 1.100.000. Terus harga jual monthly maintenance itu 4 juta, data selling and analytic itu 500.000, advertising atau pengiklanan itu 1 juta, paid customer itu 500.000. Jadi total harga secara keseluruhan itu 6 juta. Serta di sini juga ada bobot persen per produk atau revenue stream. Monthly maintenance itu 70%, data selling and analytic itu 5%, advertising dan pengiklanan itu 20%, paid customer itu 5%. Di sini terdapat rata-rata perhitungan dari BEP unit dan BEP uang yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu ada monthly maintenance itu 5,23 unit. Yang kedua itu data selling and analytic itu 46 unit. Yang ketiga itu ada advertising atau pengiklanan itu 46 unit.
Yang keempat itu ada paid customer 46 unit. BP uangnya di sini monthly maintenance itu 26.336.364 rupiah. Terus yang kedua itu ada data selling and analytic itu 23 juta. Yang ketiga itu ada advertising itu atau pengiklanan itu 46 juta. Yang keempat itu ada paid customer 23 juta. Oke, baik, yang selanjutnya adalah minimum variable product atau MVP. Yang pertama ada customer segment. Customer segment kami ini fokus pada pelanggan yang aktif mengunjungi coffee shop dan memiliki minat kuat terhadap kopi, seperti pekerja kantoran, mahasiswa, atau pelajar. Lalu yang kedua ada pelanggan setia coffee shop. Pelanggan yang sering berkunjung ke coffee shop dan sudah familiar dengan layanan yang ditawarkan, seperti program loyalitas, notifikasi promosi, dan kemudahan pemesanan online akan meningkatkan pengalaman mereka dan memperkuat keterlibatan. Lalu yang kedua ada value proposition. Perusahaan kami, Cafe Connect, sedang mengembangkan aplikasi coffee shop untuk membantu coffee shop memudahkan dalam memberi penawaran khusus kepada pelanggan dengan fitur advertisement dan memudahkan pelanggan dalam order produk dengan pembayaran dalam aplikasi tanpa mengantri. Lalu yang ketiga channel ada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau lainnya. Lalu yang keempat customer engagement-nya yaitu mahasiswa atau pelajar, pekerja, dan pemilik coffee shop. Selanjutnya ada risk assumption. Yang pertama, asumsi masalah. Pelanggan coffee shop menghadapi kesulitan dalam memesan, membayar, dan mengikuti acara atau workshop tanpa aplikasi terintegritas. Yang kedua ada asumsi solusi. Fitur-fitur seperti pemesanan online, pembayaran digital, program loyalitas, dan pengingat acara akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional coffee shop. Lalu yang ketiga, asumsi implementasi. Aplikasi dapat diimplementasikan dengan baik, mudah digunakan, dan tidak menimbulkan kendala teknis yang signifikan. Lalu yang keenam, ada eksperimen format. Yang pertama ada pengujian fitur inti, yang kedua pengujian fitur lainnya, dan yang ketiga survei dan wawancara. Lalu selanjutnya ada skenario atau workflow. Pemilik coffee shop mendaftar dan mengatur menu serta program loyalitas mereka di aplikasi. Pelanggan mengunduh aplikasi, menelusuri menu, dan melakukan pemesanan. Lalu selanjutnya pelanggan mendapat poin loyalitas dengan setiap pembelian. Lalu coffee shop mengirimkan promosi dan notifikasi acara melalui aplikasi. Lalu memantau dan menganalisis umpan balik serta data untuk menyempurnakan fitur. Lalu yang kedelapan ada matriks. Yang pertama ada jumlah pesanan yang dilakukan melalui aplikasi. Yang kedua tingkat keaktifan pelanggan dan peringkat kepuasan coffee shop. Lalu yang kesembilan sukses kriteria yang ingin kami capai itu dengan takaran berikut mencapai setidaknya 3 coffee shop dan 500 pengguna aktif dalam 3 bulan pertama. Yang kedua, setidaknya 50% coffee shop pilot melaporkan peningkatan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, 75% pelanggan yang menggunakan aplikasi melaporkan kepuasan terhadap layanan. Dan yang terakhir, umpan balik positif dari pemilik coffee shop yang mendorong adopsi lebih lanjut. Lalu untuk result, 32 responden, 57,6% responden pernah menggunakan aplikasi coffee shop. 70% responden merasa beberapa fitur yang ada pada aplikasi coffee shop sangat penting. Lalu yang ke-11, learning and insight. Dari hasil survei, kami menemukan bahwa 57,6% responden telah menggunakan aplikasi coffee shop, menunjukkan bahwa pasar sudah familiar dengan konsep ini. Sebanyak 70% responden menganggap fitur-fitur dalam aplikasi coffee shop sangat penting, yang menegaskan kebutuhan akan fitur yang relevan dan bermanfaat. Tingkat penggunaan yang tinggi menunjukkan potensi pasar yang signifikan. Hasil ini mengurangi risiko bahwa aplikasi tidak akan diterima oleh pasar, karena sebagian besar pengguna menemukan fitur tersebut bermanfaat dan penting untuk kebutuhan mereka. Lalu untuk next step-nya, menambahkan fitur yang diperlukan pengguna, menyempurnakan fitur dan mengatasi masalah yang diidentifikasi, memperluas pilot ke lebih banyak coffee shop, dan merencanakan peluncuran skala penuh dan strategi pemasaran. Lalu untuk feedback, eh, sebanyak 56,3% responden pernah menggunakan aplikasi coffee shop. Terdapat beberapa peningkatan yang diinginkan oleh responden, terutama bagian layanan pengiriman dan juga reward point atau promo. Lebih dari 75% dari responden merasa bahwa beberapa fitur yang ada di coffee shop sangat penting dan cukup keamanan dan keefisienan pemesanan.
Selanjutnya branding. Ini kami memiliki 3 branding. Yang pertama, nama dan tagline. Nama Cafe Connect, tagline cerdas mengelola, manis menikmati. Tagline di atas mencerminkan bagaimana aplikasi membantu coffee shop mengelola operasional mereka dengan efisien dan pintar, sehingga pemilik bisa fokus memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan mereka. Yang kedua, aplikasi interaktif. Menyediakan aplikasi yang user-friendly dengan fitur notifikasi promosi, event, manajemen pemesanan, dan program loyalitas. Aplikasi ini juga akan memungkinkan pelanggan untuk memesan kopi sebelum tiba di coffee shop, memantau status pesanan, dan mendapatkan poin loyalitas. Dan yang terakhir, sosial media promosi. Menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan website resmi dengan desain yang konsisten, menarik, dan informatif. Setiap platform akan digunakan untuk memposting konten menarik seperti foto dan video dari coffee shop, testimoni pelanggan, dan informasi tentang acara atau promosi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, prototype. Di sini kita ada 3 prototype. Yang pertama, tampilan dari homepage, dan yang kedua, tampilan dari loading page, dan yang ketiga, tampilan pemesanan. Selanjutnya, closing. Ubah cara Anda mengelola coffee shop dan tingkatkan pengalaman pelanggan Anda dengan Cafe Connect. Bersama-sama, kita bisa menciptakan suasana kopi yang lebih efisien, terhubung, dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.